Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait kelanjutan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi saat ini untuk seleksi P3K tahun 2022 ini sudah hampir final Bapak Ibu, yaitu tinggal pengumuman pasca sangga. Dan selanjutnya yaitu Bapak Ibu diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Nah, jadi di website resmi yaitu p3kguru.kemendikbud.go.id ini sudah rilis Bapak Ibu, sudah rilis pengumuman terbaru yaitu penyesuaian jadwal seleksi guru P3K tahun 2022. Nah, jika dilihat di penyesuaian jadwal terbaru ini untuk pengumuman kelulusan pasca sangga yaitu pengumuman final, apakah Bapak Ibu dinyatakan lolos atau tidak menjadi SNP3K, ini akan diumumkan mulai besok Bapak Ibu, yaitu tanggal 14 sampai dengan 16 April 2023. Nah, jadi bisa tanggal 14 besoknya ataupun bisa tanggal 15 ataupun tanggal 16. Jadi Bapak Ibu silakan cek secara berkala akun SSCSN masing-masing pelamar dan juga di website guru-p3k.kemendikbud.go.id. Dan apabila Bapak Ibu dinyatakan lolos, selanjutnya Bapak Ibu melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini dia Bapak Ibu, pengisian daftar riwayat hidup yaitu tanggal 15 Bapak Ibu. Tanggal 15-nya yaitu Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengisian daftar riwayat hidup di akun sscsnbkn.go.id. Nah, ini sampai dengan 4 Mei 2023. Nah, jadi nantinya ada beberapa berkas yang diperlukan dalam pengisian daftar riwayat hidup ini. Nanti admin akan informasikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya tanggal 28 Aprilnya ini usul penetapan nomor induk P3K yaitu pemberkasan Bapak Ibu, pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk P3K bagi peserta P3K yang dinyatakan lolos. Nah, jadi ini usul kepada BKN Bapak Ibu, yang mana nantinya BKN akan menetapkan nomor induk P3K milik pelamar. Nah, jadi seperti itu untuk rangkaian dari tahap pengumuman pasca sangga sampai dengan pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Nah, kemudian untuk mengecek pengumuman kelulusan pasca sangga besok tanggal 14, Bapak Ibu bisa mengecek di dua website resmi, yaitu yang pertama di sscsnbkn.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu silakan cek di akun SSCSN masing-masing pelamar. Bapak Ibu silakan login ke akun masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu login di akun SSCSN masing-masing pelamar, maka nantinya akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh di seleksi P3K tahun lalu. Selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus. Untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, untuk jadwal pengisian daftar riwayat hidup ini sudah dijadwalkan Bapak Ibu, yaitu mulai tanggal 15 April 2023. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengecek hasil kelulusan pasca sangga. Bapak Ibu bisa mengecek di website guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah, di bagian ini Bapak Ibu yaitu hasil seleksi P3K 2022 pasca sangga. Bapak Ibu silakan klik saja untuk yang pasca sangga ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal masukkan saja nomor induk kependudukan. Nah, jadi nomor NIK Bapak Ibu tinggal masukkan. Selanjutnya Bapak Ibu masukkan nomor peserta P3K tahun 2022. Selanjutnya Bapak Ibu cari data. Nah, jadi nantinya akan muncul bahwa Bapak Ibu dinyatakan lolos pasca sangga. Nah, jadi seperti itu cara untuk mengecek hasil kelulusan pasca sangga P3K Guru tahun 2022. Kemudian selanjutnya bagi pelamar yang dinyatakan lolos dan pelamar yang tidak dinyatakan lolos, setelah Bapak Ibu login di akun SSCSN masing-masing pelamar, di sana nantinya akan ada pemberitahuan apakah Bapak Ibu dinyatakan lolos pasca sangga atau tidak. Nah, jika Bapak Ibu dinyatakan lolos, maka selanjutnya Bapak Ibu ada pengisian daftar hidup. Nah, sebelum mengisi daftar riwayat hidup, Bapak Ibu diberi dua opsi, dua pilihan. Apakah Bapak Ibu akan melanjutkan pengisian daftar hidup ataukah Bapak Ibu mengundurkan diri. Nah, jadi perlu diperhatikan, jika Bapak Ibu mengundurkan diri, misalkan lokasi yang
Bapak Ibu tempati ataupun lokasi tempat Bapak Ibu lolos ini misalkan jauh ataupun ada hal-hal lain yang menyebabkan Bapak Ibu ingin mengundurkan diri, maka Bapak Ibu silahkan klik yang mengundurkan diri. Nah, jadi seperti itu. Namun jika Bapak Ibu ingin lanjut untuk pengisian daftar riwayat hidup, maka Bapak Ibu silakan mengisi daftar riwayat hidup yang mana nantinya akan ada beberapa isian seperti biodata, kemudian riwayat pendidikan, riwayat sekolah, kemudian berkas yang nantinya akan diupload di akun sscsnbkn.go.id. Nah, jika Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu mengundurkan diri saat ini, maka ini Bapak Ibu tidak mendapatkan sanksi. Namun jika Bapak Ibu mengundurkan diri setelah nomor induk P3K ini diterbitkan, maka Bapak Ibu mendapatkan sanksi, yaitu tidak dapat mengikuti seleksi di periode berikutnya. Nah, jadi seperti itu untuk pelamar yang mengundurkan diri setelah nomor induk P3K ditetapkan. Kemudian selanjutnya bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lolos seleksi P3K Guru Pascasangga, maka Bapak Ibu ini bisa mengikuti seleksi P3K di periode berikutnya, yaitu di P3K tahun 2023 Bapak Ibu bisa mengikuti kembali seleksi P3K di tahun 2023. Nah, jadi seperti itu bagi pelamar yang lolos dan juga pelamar yang tidak lolos. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan mengisi daftar riwayat hidup. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilan jika Bapak Ibu ingin mengisi daftar riwayat hidup. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada opsi apakah Bapak Ibu akan melanjutkan mengisi daftar riwayat hidup ataukah Bapak Ibu tidak, saya ingin mengundurkan diri, ataupun Bapak Ibu ingin mengundurkan diri, Bapak Ibu silakan pilih. Jadi seperti itu. Selanjutnya, jika Bapak Ibu memilih daftar riwayat hidup ataupun mengisi daftar riwayat hidup, selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data-data yang ada di akun SSCSN masing-masing pelamar. Yang pertama ada data perorangan Bapak Ibu. Nah, ini dia data perorangan yang pertama. Nah, ini dia tampilannya. Di sini ada nomor induk kependudukan, nama sesuai ijazah, nama KTP, kemudian tempat lahir, agama, email, ponsel, dan juga di sini ada biodata diri Bapak Ibu, seperti kecamatan, kabupaten atau kota, jalan, kemudian tinggi badan, berat badan, warna rambut, dan lain sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengisi data perorangan ini, selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi riwayat pendidikan. Nah, untuk riwayat pendidikan Bapak Ibu silakan isikan saja riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga riwayat pendidikan terakhir yang digunakan untuk mendaftar seleksi P3K. Selanjutnya setelah riwayat pendidikan Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi riwayat pekerjaan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan masukkan saja jika memiliki riwayat pekerjaan. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengisi riwayat keluarga. Nah, ini seperti ibu, orang tua, adik, kakak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu silakan isikan saja sesuaikan dengan data yang ada. Selanjutnya organisasi Bapak Ibu jika memiliki organisasi bisa dituliskan. Kemudian yang terakhir yaitu Bapak Ibu diminta untuk mengunggah dokumen. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk unggah dokumen. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia dokumen yang nantinya akan diunggah oleh pelamar yang melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin. Nah, jadi Bapak Ibu silakan membuat dokumen terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ibu di scan. Selanjutnya Bapak Ibu unggah seperti itu. Kemudian yang kedua file scan surat keterangan SKCK. Bapak Ibu juga membuat SKCK kemudian diunggah. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, daftar hidup yang sudah diisi tadi Bapak Ibu unggah. Kemudian bukti pengalaman kerja. Kemudian ini apabila memiliki Bapak Ibu, jika tidak memiliki maka tidak perlu diunggah. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Kemudian scan ijazah pendidikan asli Bapak Ibu. Kemudian transkrip nilai asli juga di scan. Ini maksimal 1000 KB. Kemudian file scan surat lamaran, Bapak Ibu diminta untuk menulis surat lamaran, dan untuk surat lamaran ini disesuaikan dengan masing-masing instansi yang dilamar. Kemudian file scan foto formal terbaru, latar belakang merah, ini maksimal 500 KB. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Itu dia berkas-berkas yang nantinya akan diunggah di akun sscsnbkn.go.id ketika Bapak Ibu melakukan pengisian daftar riwayat hidup.
Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu selesai mengisi daftar riwayat hidup, selanjutnya Bapak Ibu akhiri proses pengisian DRH. Nah, jadi pengisian DRH ini sudah tinggal mengakhiri saja. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.